Hai sahabat estetika. Kembali lagi bersama saya Nur Aski Hadi Putri dan saya Cika Merlinsan di segmen ST Edu. Sahabat ngerasa nggak sih biaya pendidikan zaman sekarang itu makin mahal? Ya, padahal katanya pendidikan itu hak setiap warga negara. Tapi faktanya kok kayak cuma buat mereka yang punya uang banyak ya. Nah, salah satu penyebabnya yaitu komersialisasi pendidikan yang saat ini memang menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Dilansir dari kumparan.com, komersialisasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana pendidikan yang seharusnya menjadi hak serta layanan untuk masyarakat malah dijadikan barang dagangan yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sahabat harus mengetahui apa aja sih bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan. Nonton sampai habis ya. Yang pertama, biaya pendidikan yang mahal. Dilansir dari kumparan.com, kenaikan uang kuliah tunggal di berbagai kampus menjadi bukti bahwa adanya komersialisasi pendidikan di Indonesia. Beberapa UKT yang ditetapkan sejumlah perguruan tinggi negeri sangatlah tinggi. Bahkan beberapa melebihi uang kuliah di perguruan tinggi swasta. Akibatnya, tidak sedikit calon mahasiswa baru yang pupus harapan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Padahal, saat merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembiayaan pendidikan total harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun negara, sehingga warga negara Indonesia membayar pajak kepada negara yang digunakan untuk pembangunan agar bisa membantu lajunya pertumbuhan kesejahteraan. Yang kedua, pungutan-pungutan di lembaga pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat masih banyak kasus pungutan liar atau pungli yang terjadi di perguruan tinggi. Dilansir dari kompas.com, berdasarkan data survei penilaian integritas tahun 2023, pungli di perguruan tinggi masih terjadi sekitar 57,14% di Indonesia. Dikutip dari jurnal Tinjauan Hukum mengenai pungutan liar oleh aparat pemerintah yang terjadi di masyarakat, pungli atau pungutan liar merupakan sebutan untuk semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan juga tidak mempunyai landasan hukum. Nah, kasus yang sering terjadi di perguruan tinggi yaitu pembuatan jurnal atau artikel. Saat mahasiswa membuat jurnal atau artikel dan akan menerbitkannya, para oknum dosen akan membiayai seluruh proses penerbitan dengan syarat nama penulis pertama adalah dosen tersebut. Yang ketiga, perdagangan di dunia pendidikan. Praktik jual beli dalam dunia pendidikan seperti penjualan buku masih marak sampai saat ini. Bahkan seringkali melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia sendiri, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 yang menyatakan bahwa dilarang menjual buku baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik di satuan pendidikan. Dikutip dari ganto.com bahwa apabila ada dosen atau pengajar yang terbukti melakukan hal tersebut, maka hal ini melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan yang membuat kita sadar bahwa masih banyak permasalahan di dunia pendidikan hingga saat ini. Tapi sahabat jangan mudah putus asa ya, karena kesadaran merupakan langkah pertama menuju perubahan. Sahabat bisa memulai dengan menyuarakan pendapat, berdiskusi dan mendorong transparansi serta keadilan di dunia pendidikan. Terima kasih buat sahabat yang telah menyimak episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!